Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma sholatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Wa nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Masyur akhrijna minadh-dhulumi ilan-nur, amin ya rabbal. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia sekali Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk hadir di rumah Allah suci dan mulia ini untuk mengkaji ayat suci Al-Quran. Semoga ini semua akan berkah buat kita semua, memberkahi ilmu kita, memberkahi amal ibadah kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi usia kita, insya Allah juga keluarga kita dan dunia serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih dalam surat Asy-Syu'ara ya. Sudah sampai ayat 51 dan sekarang bahasan tentang tinjauan al-balaghah. Tunjuan ilmu retorika bahasa ya. Tadammanatil ayat. Jadi ayat-ayat yang lalu itu mencakup ya, wujuhan minal balaghah, beberapa aspek ilmu balaghah wal badi', khususnya ilmu badi' kira-kira begitu. Nujizuha fima yali, yang itu kami ringkas sebagaimana berikut ini. Ya. Satu, al-kinayah al-latifah. Kinayah ya. Kinayah itu bahasa Indonesia tidak langsung apa namanya, sindiran ya, dan lain sebagainya. Ya, kinayah. Dalam bahasa Arab itlaqul lafzi wa urida bihi lazimuhu, mengucapkan suatu lafaz tapi yang dimaksud bukan makna harfiah dari lafaz itu, melainkan ya, apa namanya akibat logis ya, daripada lafaz itu. Dulu sebelah saya contohkan, misalnya Muhammadun katsirur ramad. Muhammad itu punya abu. Ramad itu abu. Kalau pendek Ramadan itu belek ya, sakit mata itu ramad. Ini ramad. Romadiyun abu-abu. Jadi katsirur ramad itu punya banyak abu. Itu kinayah namanya, seperti itu ya. Karena yang dimaksud bukan banyak abu, punya abu banyak tidak ya. Meskipun dimaknai itu juga boleh, asal kenyataannya seperti itu. Ini beda dengan isti'arah atau majaz lughawi.
Majas lain nggak bisa dimaknai makna yang sebenarnya. Misalnya ro'aitu asadan huna, aku melihat seekor singa di sini. Itu nggak mungkin dimaknai singa yang benar, karena nggak muncul singa yang. Sehingga maksudnya itu adalah orang yang seorang orator yang pemberani, itu singa podium. Oh, ini tadi kathirur romat, ya. Itu kalau kenyataan memang dia itu misalnya punya pabrik genteng, pabrik bata merah itu, ya banyak abu juga di rumahnya itu. Kenapa? Karena profesinya seperti itu. Jadi dimaknai itu boleh asal kenyataannya seperti itu. Tapi kinayah tentang apa itu? Itu kinayah orang yang dermawan. Kenapa kok dermawan? Karena dia sering masak, berarti banyak tamunya. Nah, karena banyak tamunya dan selalu disiapkan masakan, berarti itu seorang dermawan. Ya. Itu contoh dari kinayah dalam bahasa Arab itu. Ya. Jadi bukan makna harfiah, tapi makna ya akibat yang logis daripada sebuah lafaz. Ya. Nah di sini pertama al-kinayah al-latifah, kata kiasan bolehlah, kata sindiran. Ya. Al-latifah yang halus, ya, yang samar. Ya. Fadhallat laha khadi'in. Fadhallat a'nakum laha khadi'in. Terjemahan harfiahnya, maka leher mereka itu pun tunduk. Leher kok tunduk gitu ya. Kunia biha anil zulli wal hawan. Ini sebagai kinayah, sebagai sehingga atau kiasan dari orang yang sangat hina dan sangat remeh al-hawan itu. Karena dia berani angkat kepala kayak begitu. Alladzi yalhaqum ba'dal izzi wal kibriya, yang kehinaan itu muncul setelah sebelumnya itu punya kekuasaan dan punya kibriya, sikap yang takabur. Jadi kami orang asal sombong, kemudian ternyata ditundukkan maka menjadi ini kinayah dari lafaz fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Berikutnya al-wa'id wa tahdid. Wa'id dan tahdid itu maknanya sama, ancaman. Kalau wa'dun itu janji, kalau wa'idun itu ancaman. Tahdid juga ancaman. Fasayati makanu bihi yastahzi'un, maka akan datang kepada mereka itu berita tentang apa yang dulu pernah mereka lecehkan, mereka hinakan. Jadi maksudnya di hari kiamat nanti ya, orang yang waktu di dunianya ini melecehkan ajaran keimanan, nanti akan tahu sendiri akibatnya di hari kiamat. Nah, itu di situ mengandung ancaman. Padahal ini kalimat berita, akan datang kepada mereka nanti berita
tentang apa yang dulu mereka hinakan, mereka lecehkan ketika di dunia. Ini taubih, al-wa'id wa tahdid, al-wa'id ancaman. Tunggu tanggal mainnya, gitu ya, itu. Tunggu akibatnya, itu ancaman. Beri taubih. Taubih itu menjelek-jelekkan, mencaci maki, mencela. Awalam yarau ilal ardi, tidakkah mereka itu mencermati bumi? Tidakkah mereka itu memperhatikan, meneliti, mengkaji bumi ini? Al-istifham lit-taubih. Pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan untuk mencela, untuk mencaci. Indonesia, otakmu dipakai apa? Oh, itu bukan pertanyaan, nggak butuh jawaban seperti itu ya. Oh di sini Pak disaduk pisan kira-kira begitu ya. Otakmu dari mana? Ya. Ini seperti taubih. Al-istifham lit-taubih ala tarkimun nazar bi ainil i'tibar. Karena mereka meninggalkan terjemahannya atau mereka tidak mau melihat, mencermati bi ainil i'tibar untuk mengambil ibrah. Ibrah itu pelajaran. Tentu tujuan orang kafir ini ya, bumi itu cermati, masya Allah ya. Makanan kita untuk fisik kita produknya bumi, karena kita juga dari bumi kan ya. Ya. Makanan minuman kita dari tanah, dari bumi ini. Kok nggak mencermati itu ya. Berikutnya al-muqabalah al-latifah. Muqabalah ya. Muqabalah itu apabila dua kalimat ya yang bersanding dan biasanya bertentangan. Kadang-kadang ada dua kata dalam bahasa Arab, kalimat dengan kalimat berbeda ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalam atau jumlah dalam bahasa Arab. Kalau kalimah bahasa Arab makna Indonesia itu kata atau lafaz. Jadi kalau besar, kecil, tua, muda itu bukan muqabalah. Karena apa? Karena itu lafaz. Kalau yang di sini tadi satu kalimat, wa yadhiku sodri, dadaku rasa sempit, wala yantoliku lisani, sementara lisanku tidak bisa bicara. Yang seperti namanya al-muqabalah al-latifah tadi, yang samar, yang halus tadi, al-muqabalah ya. Kelima, jinasul istiqaq. Jinas istiqaq. Ada jinas tam. Itu jinasul istiqaq itu asal katanya, kata dasarnya itu sama. Hanya kemudian dibentuk dalam bentuk yang berbeda. Ini wa fa'alta fi'lataka. Dari kata fa'ala asal semuanya, dua-duanya ya. Dan kamu telah berbuat apa yang kau perbuat itu, apa yang kau lakukan itu. Jadi antara fa'alta dengan fi'lataka atau fa'lataka itu berasal dari satu kata. Misalnya membaca dan bacaan itu kata dasarnya sama. Menulis dan tulisan misalnya ya. Itu jinas istiqaq. Karena
hanya terpecah-pecahan daripada kata dasar yang sama, ya, atau derivasi dari akar kata yang sama, itu istilahnya, ya. Jinasul istiqaq. Rasulun wa arsalah. Rasulun orang utusan, arsala mengutus, ya, itu kan berasal dari kata dasar yang sama. Al jinasun naqis, jinas juga, tetapi ya, fi'latakam, ini yang tidak sempurna, tidak utuh seluruhnya. Kalau utuh sama sekali namanya jinas tam, jinas yang sempurna, utuh. Dari fa'alta lagi berikutnya, itu namanya jinas tam. Faqad ittafaqatil huruf baina fa'alta wa baina fa'lata atau fi'latan. Maka hurufnya dua-duanya sama antara fa'alta dan fi'latun, fa'ain lam ta, yang pertama tak maftuhah, yang kedua tak marbutah. Wakhtalafa syakl, tetapi bentuknya berbeda. Fa asbaha jinasan ghaira tamin, maka ia disebut dengan jinas yang tidak sempurna, jinas naqis, jinas yang kurang, tidak sempurna. Nomor 7 al-ijaz bil hadfi. Ijaz itu meringkas, ya. Ringkasan atau meringkas tetapi dengan menghapuskan atau membuang. Di sini contoh qala alam nurabbika fina walidan. Ya, alam nurabbika, ya, fina walidan. Tidakkah kami dulu mendidik kamu di tengah-tengah kami ketika kamu masih walid sama ulud, masih anak kecil yang baru dilahirkan. Ini kan kata-katanya siapa ini? Fir'aun kepada Musa. Jadi setelah Musa besar itu, ya, kemudian memukul seorang Koptik, ternyata pukulannya mematikan itu, dan dikejar oleh Fir'aun ini. Kemudian diingatkan, dulu kamu kecil saya besarkan di rumahku, kira-kira gampangnya. Qala alam nurabbina walidan, tidakkah dulu kami didik, kami besarkan di rumah kami ketika kamu masih bayi. Dalla ala hadzal hadfi asyaq. Dalla yang menunjukkan adanya penghapusan, menghilangkan ini ada syak. Syak itu konteks kalimat. Takdiruhu, kira-kira asalnya fa'ataya Fir'aun faqala lahu dzalika, maka keduanya mendatangi Fir'aun dan Fir'aun pun berkata kepada Musa, alam nurabbika. Jadi kalau tidak diringkas, kira-kira normalnya seperti itu, ya. Tidakkah kami yang mendidikmu, kemudian sejak kecil ketika kamu baru dilahirkan. Wa kadzalika hunaka ijazun fi arsala ila Harun. Begitu juga di sini ada peringkasan di dalam firman-Nya, fa arsala ila Harun, maka dia pun mengutus kepada Harun. Qala Zamakhsyari,
Zamakhsyari itu orang Persia, kalau seorang Iran, tapi ahli bahasa Arab ya ini. Zamakhsyari, tapi dari Mu'tazilah. Tafsirnya tafsir apa itu? Al-Kasyaf namanya, Al-Kasyaf. Maknanya penyingkap, kasyaf, penyingkap rahasia di balik ayat, barangkali begitu maksudnya. Az-Zamakhsyari mengatakan apa? Asluhu, asal muasal kalimat ini kalau tidak diringkas, arsala Jibril ila Harun. Jibril atau ursila, ursila Jibril ila Harun. Jadi Jibril diutus menuju Harun. Oh bukan, arsil ya. Arsil Jibril ila Harun, utuslah Jibril itu kepada Harun. Waj'alhu nabiyan, dan jadikan dia seorang nabi. Wa azirni bihi, dan perkuatlah aku atau dukunglah aku dengannya, dengan Harun itu. Wasdud bihi adadi, dan kuatkan dengan Harun itu adad, ya kekuatanku maksudnya, adadi. Fa ahsana fil ikhtisar ghayatul ihsan, maka peringkasan di sini benar peringkasan yang sangat indah. Bab tidak ringkas, panjangnya seperti isu. Fa arsil ila Harun. Asluhu, asalnya arsil ya Jibril ila Harun waja'u nabiyan warzuqni bihi wa azirni bihi, ya. Dukunglah aku, wasdud bihi adati, dan kuatkanlah kuatanku. Jadi panjang kalau disebutkan, tidak diringkas tadi. Berikutnya sighatut ta'jub, sighatut ta'jib, membuat sesuatu itu menjadi mengagumkan. Indonesia misalnya kan banyak, alangkah indahnya, alangkah beraninya, alangkah besarnya, alangkah sini, itu sighatut ta'jub seperti itu. Dalam bahasa Arab, ala tastami'un, tidakkah kamu mau menyimaknya? Ya, asal bentuk ta'ajub itu ada dua dalam bahasa Arab kaidahnya, ya, yaitu ma ditambahi akbaru, alangkah besarnya, ma ahsana, alangkah indahnya, ya. Ma atwala, alangkah panjangnya, ma aqsara, alangkah pendeknya, ya. Itu satu bentuk ma, kemudian tambahi fi'il madhi, ya. Bentuk keduanya bentuk af'il bihi, af'il bihi, af'il bihi, misalnya akrim biwalidika, itu bukan hormati orang tuamu, tidak, maknanya itu alangkah mulianya orang tuamu. Itu bentuk ta'ajub, ya. Yang satu ma'af'ala, yang kedua af'il bihi. 9. At-ta'kid bi anna wal lam li anna syami' mutasyakikun wa mutaraddidun. Di sini ada stressing, ada penegasan dengan inna dan lam. Inna rasulakum la ursila ilaikum la majnun. La, ini lamnya di sini, innanya di awal. Jadi taukidnya dua, penegasannya, stressingnya ada dua, inna dan lam pendek, ya. Wala nabluwannakum misalnya, lam pendek di awal. Di sini inna rasungguh,
Rasulmu, utusanmu yang diutus kepada kalian la majnun. Sungguh dia tuh orang yang gila. Majnun itu gila. Wa mithluhu qaulus saharah fi bad'il munadharah. Dan serupa dengan itu atau mirip dengan itu ya, ucapan jago-jago sihir fi bad'il munadharah, di awal perdebatan, yaitu bah innalah nahnul ghalibun, sungguh kamilah yang pasti akan menang. Ungguh kemudian pasti menang. Wa hadza min khosa'isi ilmil bayan. Ini salah satu ciri khas ilmu bayan. Jadi ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3. Satu ilmu ma'ani. Seperti tadi pertanyaan tapi maknanya wa'idun wa tahdid. Padahal pertanyaan asalnya kan ingin tahu. Itu termasuk ilmu ma'ani, sehingga kita mengenal makna sebenarnya daripada suatu ungkapan. Ilmu bayan, bayan ini ilmu tentang ya, penjelasannya. Di sana ada tasbih diumpamakan dengan benda lain, ada majas tadi, majas macam majas lugawi, majas mursal, majas akli ya. Kemudian ada kinayah juga tadi itu ya. Itu bagian ilmu bayan ya. Yang ketiga ilmu badi tadi, itu estetika bahasa, untuk memperindah sebuah bahasa. Balaghah secara keseluruhan yaitu membuat ungkapan itu ya pas ya, serasi dengan sikonnya, dengan situasi dan kondisi, termasuk kondisi lawan bicaranya. Jadi kita kalau bahasa Jawa misalnya, ke bapak kok panjenengan, itu berarti itu ilmu balaghah itu ya, balaghah. Karena dia bapak kita lebih tua dari kita, maka ada kromo inggil dalam bahasa Jawa itu. Kalau sama kita ngukur saja itu pas juga, karena sama-sama tingkatnya, konjok apa namanya sudah akrab gitu ya. Dan yang tengah-tengah yang kromo biasa itu, bahasa itu apa? Musa atau Firaun kan nggak bilang panjenengan kan. Ya, makanya apa namanya itu memang karena mengingkari kan ya, mengingkari, bukan menghormati ya. Dalam Al-Quran kita pada Allah malah innaka ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka dalam bahasa hanya kepadamu aku menyembah, bukan hanya kepada panjenengan. Iyyaka. Itu lebih mendekatkan, jadi tujuannya semakin tambah lebih dekat kalau itu gitu ya. Kalau iyakum seakan-akan beda jauh gitu ya. Jadi kepada Allah kita selalu mendekati, bahkan merasa selalu dekat dengan Allah. Ya. Tibak, wah tibak tadi itu lawan daripada muqabalah tadi. Kalau muqabalah itu dua kalimat ya yang berdampingan tapi berlawanan. Kalau tibak itu kata besar, kecil, tua, muda dan lain sebagainya, itu namanya tibak. Nah di sini bainal masyriq wal maghrib, satu lafaz saja antara masyriq dan maghrib. Summa tawafuqul fawasil, dan di sini ada keserasian. Fawasil itu jamak dari fasilah. Fasilah itu
huruf terakhir yang memisahkan. Nah, kalau huruf akhirnya itu berdekatan, termasuk suaranya, maka itu termasuk sajak. Dalam bahasa kita juga sajak juga ya. Tuku tahu tambahi lombok katanya. Nandur lombok neng Tegalan, golek mantu gak delok-delok katanya. Mora tua dijak jombritan. Itu kan sajak ya. Numpak sepur medun Kediri, ketiban susur setengah mati katanya ya. Itu sajak. Jadi kata akhirnya pemisah, fasilah salman pemisah ya, itu yang serupa baik bunyinya apapun hurufnya, itu sajak. Jadi di sini al-masyriq wal maghrib, nah, masyriq pakai qaf, maghrib pakai ba, kok ini serupa ya? Ini serupa bentuknya, masyriq tempatnya terbit, maghrib tempatnya huruf. Ini tawafukul fawasil, keserasian dalam kata akhirnya, itu fasilahnya. Itu termasuk minas saja'il badi, sajak yang indah. Jadi ini ilmu badi, yaitu ilmu estetika bahasa. Latifah ya, catatan penting ya, catatan yang halus asal maknanya penting. Ingkila, kalau dikatakan kaifa qala Musa, bagaimana apa yang dikatakan oleh Musa fi bad'i munadharatihi, di awal perdebatannya li Fir'aun wa qaumihi, dengan Fir'aun dan kaumnya. Kalau dikatakan bagaimana ya, yang dikatakan Musa dalam awal debatnya dengan Fir'aun dan kaumnya, in kuntum muqinin, ini kata Musa, jika kamu yakin. Tsumma qala in kuntum ta'qilun, kemudian berikutnya lagi, jika kamu berakal atau mau memfungsikan akalmu. Fal jawab annahu talattafa walayana awalan. Maka jawabannya yang pertama, talatuf itu ucapan yang lembut, ucapan yang sopan. In kuntum muqinin, jika kamu mau yakin, itu kan halus. Berikutnya tsumma in akhar ya. Kemudian yang kedua, in kuntum ta'qilun, jika kamu berakal atau memfungsikan akal, kan ini lebih keras ya. In kuntum ta'qilun ya. Di sini setelah talatuf walayana awalan, halayana layin, itu sopan yang halus, tama'an fi imanihim, dengan harapan Fir'aun mau beriman, maka dikatakan in kuntum muqinin, jika kamu mau yakin. Tapi berikutnya in kuntum ta'qilun, ini agak kasar, jika kamu memfungsikan otakmu, kira-kira begitu. Ya. Falamma ra'a minhum al-inat wal mughalatah, maka setelah Musa melihat mereka memang ainat itu al-kufur, penentangan, juhud, mughalatah, mughalatah kata ghalat, ghalat itu salah, jadi berbuat yang tidak benar, mughalatah. Wabbahahum, maka tadi wabah taubih tadi, maka berikutnya mencela, yaitu in kuntum ta'qilun, jika kamu itu berakal, jika kamu itu mau memfungsikan akal. Wa ja'ala dzalika fi muqabalati qouli Fir'aun, dan Musa sengaja membuat ucapan yang begitu tadi yang
Sebab apa? Untuk menghadapi yang seimbang dengan ucapan Fir'aun, inna rasulakum lamajnun, sungguh ya rasulmu itu orang gila. Maka dijawab tadi dengan halus dulu, kemudian kasar, in kuntum ta'qilun, jika kamu punya otak yang berfungsi, kira-kira begitu ya. Jadi ini kuntum ta'qilun jawaban dari inna rasulakum lamajnun, karena Fir'aun sendiri sudah mengatakan seperti itu, kamu gila, orang gila kamu ya. Ini oleh tafsir As-Sabuni dikatakan ada latifah di situ, catatan penting yang halus. Berikutnya qala Allah Ta'ala, ini ayat 52 sampai 104, panjang ya, 52 ayat 53. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi, dan kami wahyukan pada Musa, hendaklah pergi dengan hamba-hambaku yang beriman pada malam hari. Asri dari asra yusri, kan apanallazi asra bi abdi lailan, perjalanan malam hari itu. Ila sampai firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Tuhanmu pastilah Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-munasabah, keserasian ya, korelasi yang serasi dan sesuai. Zakarullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sab'a qisasin. Allah SWT menyebutkan di dalam surat ini 7 kisah. 7 kisah. Kisosun itu jamak dari kisah. Kisotun, kisotani, kisosun, kisah. Dalam bahasa Indonesia menjadi kisah juga ya. Dan kisah itu nanti dalam bahasa Arab nanti ada istilah lain ya. Kalau kisah itu yang sepotong-sepotong itu kisah. Jadi kisah Nabi Adam dan Iblis itu ada dalam surat Al-Baqarah, dalam surat lain itu namanya kisah. Jamaknya, banyaknya kisah itu adalah kisos. Kisosun, pendek ya. Kalau kisos, hukum yang setimpal, membunuh ganti hukum mati, memotong tangan, itu kisos panjang. Tapi akar katanya sama, dari kosso yakusu, tatabba al-athar, mengikuti jejak asalnya. Karena kisah itu mesti mengikuti jejak pelaku kisah itu. Nah tadi kisos itu karena dia membunuh maka diikuti, dia hukuman mati. Dia potong tangan, ganti potong tangan, potong telinga, ganti potong telinga. Itu kisos ya. Kemudian dalam Al-Quran ada Qasas ya, ada surat Al-Qasas ya, itu anehnya terjemahan kita kisah-kisah itu mestinya, kalau nggak salah. Jadi cerita-cerita itu sebenarnya bukan itu. Kalau kisah-kisah, kisosun, jamak dari kisah. Qasas itu adalah kisah yang kronologis ya, berurutan sampai akhir. Maka surat Yusuf disebut ahsanul qasas. Nah, ilaika ahsanul qasas bima ahayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi beda antara qasasun dengan kisasun. Kalau kisas jamak dari kisah, kalau qasas itu kisah khusus yang kronologis, urut dari awal sampai akhir, dan biasanya hanya satu tempat saja, tidak diulang di tempat lain. Tapi kalau kisosun yang jamaknya kisos, kisotun jamaknya kisos, itu kisah yang sepotong-sepotong dan biasanya diulang-ulang dalam tempat yang lain ya.
Jadi kisah tentang Ashabul Kahfi misalnya termasuk qasas. Tapi kalau kisah Nabi Yusuf yang satu itu namanya Qasas itu ahsanul qasas malah ya. Qasas yang terbaik itu adalah itu. Kisahnya Nabi Yusuf itu. Karena kisahnya mencakup seluruh aspek ajaran Islam itu. Ada aspek akidahnya, ada aspek syariahnya, ada aspek akhlaknya. Dan hanya satu tempat dari awal sampai akhir. Ya. Ya, jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ini terdapat 7 kisah pendek tentunya ya. Awaluha kisatu Musa wa Harun. Yang pertama adalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa tsaniha kisatu Ibrahim. Setelah itu ganti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tsalitsuha kisatu Nuh. Dan yang ketiga adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa rabi'uha kisatu Hud. Dan yang keempat kisahnya Nabi Hud. Wa khamisuha kisatu Saleh. Nah, yang kelima kisahnya Nabi Saleh. Wa sadisuha kisatu Lut. Dan yang keenam kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Wa sabi'uha kisatu Syu'aib. Dan yang ketujuh kisahnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Wa kullu tilkal qisas, dan seluruh kisah-kisah itu tadi litasliyatir Rasul, untuk memberikan sugesti dan hiburan kepada Rasulullah SAW. Hiburannya apa kira-kira itu? Ya, hiburannya kalau kamu menghadapi penentang orang Quraisy itu biasa aja. Setiap nabi dulu seperti itu. Nah, kita ini kalau merasa satu apa nama? Istilah kita penanggungan apa namanya itu ya. Ada orang sakit misalnya diberitahu, wah, saya itu punya sudah sakit seperti Anda ini, hanya sekian akhirnya sembuh. Nah, itu kan menggembirakan. Bisa juga malah menakut-nakuti. Oh, saya itu punya kawan seperti itu, sakit seperti itu, rong dino game. Makanya kalau kita ke rumah sakit itu kan anjurannya supaya menghibur, ya, ya. Membangkitkan semangat untuk hidup, semangat untuk sehat. Gitu. Dan dia untuk berdoa untuk yang kita kunjungi, tabsuk ya. Tapi dua nabi yang terbunuh itu gimana? Apa? Nabi Yahya sama Nabi Zakaria. Kenapa? Itu kan dua khusus dua nabi yang terbunuh kan dia. Ya, yang dibunuh. Kalau lainnya semuanya mau dibunuh, Pak. Ya. Ya, hanya yang diselamatkan oleh Allah, tapi khusus dua itu tidak. Ya. Jadi artinya bahwa ya Nabi itu sampai seperti itu risikonya, kira-kira begitu. Jadi kalau tadi kamu hanya dikepung aja nggak sampai dibunuh, enteng kamu kira-kira. Kan menghibur itu. Memang kisah dalam Al-Quran itu biasanya hikmahnya pertama untuk Nabi, tadi menghibur tadi, kemudian untuk umat khususnya yang memusuhi Nabi, biar mengambil pelajaran juga. Bahwa mereka yang musuh itu umumnya kaum elit, dan yang beriman kaum alit. Nah, tapi itu akhirnya kaum elit dibinasakan oleh Allah, ya. Sehingga mestinya harus menjadi pelajaran. Namun toh anehnya tetap aja tidak membuat ya. Jadi Nabi terakhir Nabi Muhammad kan
penentangnya juga tetap aja ngotot Abu misalnya Abu Lahab, paman dan besannya sendiri, keluarga sendiri ya. Tetap aja menentangnya dengan alasannya mereka kaum elit, kekayaan di tangan mereka, pengaruh di tangan mereka, itu yang menentangnya. Kenapa kok menentang mereka? Biasanya karena takut pengaruhnya kan hilang kan, kalah dengan nabi yang diutus itu ya. Jadi kisah Al-Quran itu satu untuk Nabi Muhammad ya, menghibur, untuk umat ya. Kalau bagi yang beriman sudah sabarlah meskipun disiksa dan sebagainya, toh akhirnya Allah memenangkan yang lemah, yang elit, yang alit. Sementara yang durhaka, yang kaum elitnya, lihat mereka dibinasakan. Sehingga sebenarnya kisah yang memenuhi Al-Quran itu mengajarkan berarti agar kita belajar dari guru yang terbaik, yaitu apa? Pengalaman umat terdahulu seperti nabinya seperti itu, umat yang durhaka seperti itu, yang beriman seperti itu ya. Ya, jadi di sini ada 7 kisah para nabi ya. Yang Ustaz kirim di WA itu Ustaz, yang bengkok gitu ya. Antam terus. Nanya itu jalan itu gimana? Ya, yang garis lurus kan ditekan terus ya. Yang garis lurus ditekan ya. Seperti paku yang digambar, paku yang lurus malah dipalu, yang bengkok malah ya dibiarkan. Tapi biasanya kalau dipakai lagi ya diluruskan dulu dengan lebih banyak malahnya ya. Yang bengkok nanti akan terpaksa diluruskan dulu baru dipukul yang. Jadi filsafatnya kira-kira seperti itu. Adik terakhir itu paham. Jadi ada gambar paku Pak yang lurus malah dipalu gitu ya. Yang bengkok bahkan dibiarkan ya. Iya, sementara dibiarkan, tapi nanti kalau udah hanya kan mau dipakai lagi diluruskan dulu malah banyak pukulannya ya. Baru lurus baru ya. Kemudian apa? Wa kullu tilsas litasyadullah, untuk menghibur Rasul amma yalqah minal musyrikin, dari apa-apa yang dihadapinya ya, khususnya orang-orang musyrik. Jadi maksudnya menghibur dari penentangan orang-orang musyrik yang menentangnya. Wala tazalul ayatu tatahaddath, dan ayatnya dari surat Syu'ara ini masih saja berbicara tentang angkisati Musa alaihissalam, kisahnya Nabi Musa alaihissalam ya. Ini diulang-ulang kisahnya Nabi Musa ini ya, tidak hanya satu tempat. Makanya tadi kisah bukan kosos, tapi kisah yang jamaknya kisos ya. Al-lughah asri tadi minal isra, jadi perjalanan malam hari itu. Wa syairu lailan, yaitu perjalanan pada waktu malam hari. Asyairu lailan. Fala yuqalu liman syara naharan asra, maka orang yang mengadakan perjalanan malam siang hari tidak disebut dengan asra. Jadi asra itu khusus untuk perjalanan malam hari. Wa innama khassun bilail, kalau asra itu khusus untuk perjalanan malam hari saja. Syirzimah. Syirzimah itu al-jam'ul qalilul hakir. Jadi jamaah yang sedikit dan hina atau dihinakan, itu syirzimah. Jadi jamaah kecil atau perkumpulan kecil yang itu hina dan dihinakan.
Kalau dijamakkan wal jam'u syaradhim, jamaknya syaradhim, syaradhimu. Qala al-Jauhari, tentu nama orang ya, ahli bahasa, asyirdhimah at-ta'ifah minan nas, bahwa syirdhimah itu maknanya adalah sekelompok orang, wal qit'ah minas syai', dan sepotong dari sesuatu, wasaubun syaradhimu ay qita'un. Tapi kalau ada pakaian yang syaradhim itu berarti pakaian yang dipotong-potong atau sepotong-sepotong. Azlafna qarrabna, azlafna qarrabna. Zulfa itu sangat dekat. Mana'fu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, seperti kubro. Kalau tidak menyembah berhala hanya untuk mendekatkan kami sedekat-dekatkan kepada Allah, itu alasan mereka ya. Azlafna, kami dekatkan, qarrabna. Wa minhu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan dari kata ini ayat uzlifah, dari surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ay korubat, ya didekat, kuribat didekatkan. Qala syair wa kullu yaumin madha aulatin salafat, dan setiap hari yang berlalu atau malam yang berlalu, salafa yang fiha nufus, ya di sana ada jiwa-jiwa, ilal ajal tazdalimu, sampai ajal itu mendekati. Jadi siang malam boleh berlalu, tapi ada jiwa-jiwa yang semakin dekat dengan kematian. Ada yang mati malam hari, ada yang mati siang hari, gitu ya. Fakubkibu, kubkibas syai'u ay kuliba ba'duhu ala ba'din, dibalik sebagian atas yang lain. Kubkiba, kuliba ba'duhu ala ba'din, dibalik sebagian atas yang lain. Qala Ibnu Atiyah, ya Ibnu Atiyah ya, ini mufassir dari Spanyol, tapi Spanyol waktu Islam dulu ya. Wa huwa mudha'af min kabbah, itu pelipat gandaan daripada kabba yakubbu. Wa hadza qaulul jumhur, nah ini pendapat mayoritas ulama. Mislu sirrun wa sarsarun, sirrun menjadi sarsarun, ini kubun menjadi kubkiba, kabba menjadi kubkiba. Jadi apa menurut Ibnu Atiyah tadi mudha'af, dilipat gandakan dari kata kabba. Wa qala Zamakhsyari, namanya dari bahasa tadi ya, orang Persia, al-kabkabah takrirul kabbu. Al-kabkabah itu pengulangan. Jadi tolong diulang, karir min fadlik, bahasa Arabnya karir ya. Atau aid, ulang lagi, aid. Lebih banyak sebenarnya pakai orang Arab aid, bukan karir. Kalau korek-korek kita itu dalam musabaqah itu karir, kurang sopan dan itu dalam bahasa Arab. Aid min fadlik, ulang tolong. Di sini takrirul kabbi, pengulangan kabun itu. Jadi kubkibu, pengulangan menurut Zamakhsyari. Su'ila takrir fil lafzi, su'ila takrir fil lafzi dalilan ala at-takrir fil makna. Jadi diulang seperti ini dalam dua lafaz yang diulang seperti ini merupakan bukti bahwa perbuatan memang diulang-ulang. Takrir fil maknanya diulang-ulang. Ka'annahu idza ulqiya fi jahannam, seakan kalau sudah dilemparkan ke neraka jahanam, maka yang kabu,
Bang Yakub mungkin apa namanya, bukan ini, tapi tengkurep ya, berkup kibu, berarti diulang-ulang, dibolak-balik tadi. Jadi kalau yang kabu sekali saja, ba'da marrah, setelah sekali, kata Yasrib juga sampai di, jadi kalau berulang-ulang berarti sampai di Qa'riha. Qa'rul bahri itu apa? Qa'r itu yang paling bawah laut, apa namanya itu? Qa'rul bahr. Apa namanya? Jadi pokoknya yang paling bawah sendirilah Qa'rul bahr. Qa'run nar berarti neraka yang terbawah. Hamimun, hamim, al-hamim itu ada dua makna ya. Di sini as-sadiq al-khalis, kawan yang tulus itu juga hamim. Alladzi yuhimmuhu ma ahammaka, yang selalu memperhatikan apa yang kau perhatikan. Jadi teman karib, teman dekat itu hamim. Tapi kadang dalam ada hamim maknanya adalah air yang mendidih sampai tingkat yang paling panas, itu hamim. Itu untuk menyiksa ahli neraka juga. Yasrabuna minal hamim, air yang masih mendidih panas diminumkan. Karratun al-karrah al-audah, jadi takrir tadi, karir al-karrah berarti al-audah, pengulangan atau pengembalian, barujuk maratan ukhra, pengulangan atau kembali pada yang awal tadi. Ya, itu dari aspek makna mufradat, makna kata di dalam ayat yang panjang ini tadi, 53 ayat tadi ya. Baik, tafsir yang pertama dulu. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadiya innakum muttaba'un. Monggo Pak, terjemahnya Pak. 52. Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah ke malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israil, karena sesungguhnya kamu sekalian akan ya, terjemahnya itu. Jadi Allah memerintahkan Musa untuk pergi malam hari, segera meninggalkan Mesir, karena kamu akan terus apa ini? Bukan diikuti dalam arti diikuti untuk tapi mau diikuti untuk dikejar maksudnya ya, untuk dicelakakan ya. Wa auhayna ila Musa an asri bi abdi, tafsirnya amarna Musa, kami perintahkan Musa itu bitoriqil wahyu, dengan jalan wahyu atau melalui wahyu, ayyasira lailan, agar pergi berjalan pada waktu malam ila jihatil bahri, menuju arah laut, yaitu Laut Merah ke timur. Bi Bani Israel, bersama Bani Israel, bersama orang yang beriman dari Bani Israel, itulah hamba Allah yang dimaksud. Qala al-Qurtubi berpendapat, amarul Musa ayyahruja bi Bani Israil lailan, Allah memerintahkan Nabi Musa agar keluar dari Mesir bersama Bani Israil pada malam hari. Wasammahum ibadahu li'annahum amanu bi Musa, dan Allah menyebut mereka hamba-hamba. Kenapa? Karena mereka yang beriman kepada Nabi Musa. Ya, memang dalam Al-Quran biasa ibad itu untuk hamba-hamba yang baik. Kalau abid, ya, jamak dari abdun juga, itu digunakan untuk yang mendapat siksaan, di zalimin. Mama kuna bidzulamin lil abid, kami tidak akan menzalimi hamba kami yang
yang dihinakan itu ya. Ibad ya, hamba yang beriman, abid itu yang diseksa dan lainnya. Ya. Innakum muttabaun yattabi'ukum fir'aunu wa qaumuhu ya. Jadi Fir'aun dan kaumnya akan mengejarmu, mengikutimu liyaruddukum ila ardi Misr, untuk mengembalikan kamu ke negeri Mesir, wa yaqtulunakum wa yaqtulukum, dan untuk membunuh kamu sekalian. Fa arsala Fir'aun fil madaini hasirin. Apa? Tak Yahya. Maka Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Ya. Jadi Fir'aun pun mengirim utusan ke daerah-daerah agar mengumpulkan para tentara, mau juga nanti akhirnya juga para jago sihir itu ya. Itu mengumpulkan malam hari. Apa? Mengumpulkan Fir'aun malam hari. Enggak. Setelah Musa kok hilang, besoknya tentu baru gitu ya, enggak malam itu juga ya, kan dia enggak tahu kalau malam itu pergi ya. Ai arsala Fir'aun fi talabihim. Jadi Fir'aun pun mengutus bala tentaranya untuk mencari Musa dan Bani Israel tadi. Hina ukhbira bimasirihim, ketika dia diberitahu bahwa Bani Musa dan Bani Israel sudah meninggalkan Mesir, berjalan menuju Syam, menuju Baitul Maqdis. Wa amara ayyujma'a lahul jais, memerintahkan agar dikumpulkan bala tentara mingkulil mudun, dari segala kota, 10 daerah di Mesir saat itu, qailan lahum, dengan mengatakan kepada bala tentaranya itu, inna haula ya, lasyarzimatun atau lasyirzimatun ya, inna haula lasyirzimatun qalilun, maknanya aito ifatun qalilah, sungguh mereka itu hanya segelintir orang saja, kira-kira kelompok kecil, segelintir manusia. Qalat Tabari berpendapat, kana banu situmi'ah wa sab'ina alfan. Kok sedikit kok sekian banyak ya, banyaknya. Enggak, saya kira enggak sampai seperti itu ya. Atau mungkin jumlah semua Bani Israel saat itu. Ini Tabari mengatakan bahwa Bani Israel itu jumlahnya 600.000. Situmi'ah wa sab'ina, bukan. Situ wasab'in 76.000. Enggak, situmi'ah wa sab'in. Enggak, 670.000 alfan. Menurut saya kok enggak masuk akal ya. Di Mesir saat itu sebanyak itu. Padahal yang dibunuh oleh Fir'aun sudah berapa berarti ya. Jadi ini pendapat ya, bukan dari Quran ya, pendapatnya Tabari. Saat itu Bani Israel itu mungkin seluruh yang di Palestina mungkin ya, itu jumlahnya baru 670.000. Walakin qala lahum, namun demikian Fir'aun sengaja mengecilkan itu binisbah ila kasrati jaisi, bila dibandingkan dengan banyaknya bala tentaranya. Ya, saat itu mengerahkan 600.000 kan ya susah ya. Jadi dulu kan ya, tidak sebanyak itu penduduk bumi itu ya. Saya kira berlebihan kali ya. Wa innahum lana laghaizun, dan sungguh mereka sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah. Ya, jadi sungguh Musa dan golongan tadi ya
menimbulkan kemarahan kita semua gitu ya. Ai innahum yaf'alun af'alan, mereka melakukan perbuatan tughayyiduna yang membuat kita marah. Wa tudhiqu sudurana yang membuat dada kita sesak. Jadi mangkal gitu ya. Wa inna la jami'un hadirun, dan sungguh kami, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. ya. Ai wa nahnu qaumun mutaqidun muntabihun, dan kami ada suatu kaum yang selalu mutayaqidun, nanti yang selalu bangkit ya, selalu siap. Muntabihun, selalu siaga tadi, selalu sadar. Man yaf'aluna af'alan tughayyiduna mana min adatina atayaqut wal hadar, kebiasaan kami adalah bangkit dan waspada. Al hadar itu waspada, hati-hati. Wasti'malul hazmi fil umur, wasti'malul hazmi fil umur, kami selalu menggunakan tekad kami. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan ya, belum itu Pak ya. Ya, berikutnya ini ya. Qala Zamakhsyari wa hadhihi ma'adhir, ini semua mengatakan kami ini orang yang selalu waspada dan sebagainya tadi. Menurut Zamakhsyari ini adalah ma'adhir, alasan-alasan i'tadzara biha ila qaumihi, yang disampaikan kepada kaumnya, dengan alasan atau uzur yang disampaikan kepada kaumnya, li alla yudhannu bihi, supaya tidak disangka dikira ma yuksaru min qahri wa sultani, kekuasaannya sultan. Qahar itu kekuasaan yang memaksa, jadi seperti otoriter itu misalnya, itu kekuasaan yang memaksa ya. Seperti Pak Jokowi itu sekarang cenderungannya itu ya, karena yang dijagokan polisi. Dan negara komunis katanya umumnya seperti itu, polisi yang dikuasakan. Ini undang-undang omnibus itu ternyata masa luar biasa yang sudah disahkan kemarin. Ya. Itu ternyata maunya mengumpulkan semua undang-undang di tangannya beliaunya ini. Ya. Jadi nggak perlu pakai yang lain, nanti bisa jadi benar-benar otoriter ya. Ya kayak Presiden Cina itu kan tinggal merintah saja itu ya. Nah sayangnya DPR kita kok yo ya itulah, kalau mereka sudah gamblok di situ apapun didok aja. Padahal demo luar biasa ya Pak ya, yang buruh tuh jumlahnya nggak tahu berapa itu ya, dan diajukan. Jadi kayak KPU juga itu, KPU dulu mengumumkan kan jam 2 malam itu misalnya ya. Karena rencananya tanggal berapa gitu, pemutusannya itu ini siapkan demo mulai tanggal 3 hari nggak usah. Ternyata diajak nih. Jadi kayak maling gitu, kayak maling ya. Nah, supaya celintutan gitu, masya Allah ya. Ini DPR kita itu gimana itu ya, seperti itu. Ya. Jadi bisa melebihi Soeharto nanti anunya itu, karena melalui undang-undang semua, undang-undangnya yang dirubah, jadi model komunis betul dah. Ya, ya sama ya. Qala ta'ala fa akhsharna min jannati wa uyun. Ayat berikutnya Pak. Di mana Pak Ya. Dan dari perbendaharaan dan maka kami usir, kami keluarkan. maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. Ya. Dan kami
kami dan dari perbendaharaan dan kedudukan. Ya. Fa akhrajna min jannah, maka kami usir, kami keluarkan akhrajnya Fir'aun, kami keluarkan Fir'aun itu wa qaumahu dan kaumnya min basatin, dari kebun-kebun, jamak dari bustan. Bustan itu kebun, sama dengan hadiqah, sama dengan apa lagi? Raudhah, ya. Ya. Biasanya kalau Raudhatul Atfal itu dikal dari taman TK-nya Nahdien. Kalau Muhammadiyah apa? Bustanul Atfal, bustan, sama kebun ya. Hadiqah sama juga ya. Jadi Fir'aun ini oleh Allah dikeluarkan dari kebun-kebun yang subur di Mesir, maksudnya begitu ya. Dari basin kanat lahum wa anharun jariyah, juga dijauhkan dari air sungai yang mengalir di Mesir itu. Wa kunuzin wa maqamin karim. Ya Pak, berikutnya. Demikian halnya. Oh, dan dari perbendaharaan dan kedudukan. Ya itu ya. Kunuz yang diartikan perbendaharaan. Kunuz itu harta yang terpendam, itu kunuz ya. Kunuz, kangzun, kunuz sama dari kangzun ya. Ya, dia kami keluarkan, kami usir, jadi artinya dari yang kaya raya bisa menjadi melarat, kira-kira begitu. Wa maqamin karim, dari kedudukan yang mulia sebagai raja di raja ya. Ayo akhrajna hum minal amwal, dari keluarkan dari harta kekayaan, maksudnya dirampaslah harta kekayaan itu, binasakan harta kekayaan oleh Allah ya. Allati kunuzuha minadz-dzahabi wal fiddah, di mana harta simpanannya terdiri dari emas dan perak. Wa minal manazilil hasanah wal majalisil bahiyah, dan rumah-rumah yang indah dan majlis-majlis juga yang indah, juga bahiyah ya, yang bisa dibanggakan. Kadzalika arsnaha bani Israil. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israil. Ya, istilah nikmat yang dimana Nabi kepada Fir'aun itu dicabut karena dibinasakan tadi, maka berikutnya Bani Israel yang beriman yang dijadikan pewaris daripada harta di Mesir itu ya. Di sini wa mislu dzalikal ikhraj alladzi wada'nahu fa'alna bihim. Dan seperti itulah pengusiran kami terhadap Fir'aun ya, ya. Dan bala tentaranya mana wada'nahu alladzi wada'nahu ya, alladzi wada'nahu fa'alna bihim, yang dengan itu kami hinakan mereka ya, dan kami perlakukan kepada mereka, kepada maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya, akan dihinakan, ditenggelamkan di Laut Merah kan. Tentu kekayaan ditinggal semua gitu. Kemudian wa aurasna bani Israil diyarahum, kemudian Bani Israel kami jadikan pewaris rumah-rumah megah mereka, wa amwalahum, harta mereka, ba'da ighraqi Fir'aun wa qaumi, setelah ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Jadi Bani Israel setelah nyebrang itu kembali lagi ya? Ya paling tidak kan masih ada juga di Bani Israel di Mesir kan Pak? Iya masih. Jadi kalau Fir'aun dan tentaranya dibinasakan, entek bisanya gitu. Jadi Bani Israel yang masih di Mesir pun kan mewarisi itu ya. Kalau ini saya kira tidak kembali saat itu, terus ke Baitul Maqdis, terus ke timur ya. Terus ke timur nanti sampai kepada ketemu dua gadis, putrinya siapa itu? Putrinya Nabi Syuaib itu ya.
Dan sebelumnya di Gunung Tur Sinai itu ya mukul tongkatnya muncullah sana 12 mata air untuk Bani Israel itu. Sampai sekarang itu dikenal dengan Uyun Musa, mata airnya Nabi Musa. Sekarang jadi objek wisata internasional itu yang di tengah-tengah Jazirah Sinai itu. Itu di apa ya? Apa? Mata air. Saya kebetulan belum ke sana, yang jelas khusus daerah itu menghijau karena mata airnya nggak pernah berhenti. Ya. Padahal asalnya gunung kering gitu ya. Itu dari objek wisata domestik dari Mesir saja itu juga. Saya belum pernah kalau itu. Saya hanya sampai terusan Suez saja. Ya. Karena masih pernah masuk ke timur masih jauh lagi ya. Ada Catherine namanya. Itu masuk wilayah mana ya sekarang? Masuk Mesir. Mesir ya. Jazirah sini kan masih masuk Mesir Pak. Dulu pernah direbut Israel pernah ya. Ya. Di ujung timur ada Sharm el-Sheikh itu menuju ke Teluk Aqabah. Teluk Aqabah yang memisah antara Mesir, Saudi, Yordan. Itu teluk dalam itu. Di sini kota Aqabah. Di sini sekarang daerah wisata pantai Sharm el-Sheikh yang mewah itu ya. Yang Husni Mubarak pernah ditahan di situ. Husni Mubarak. Setelah jatuh itu kan ditahan di situ. Ya ya. Bapak Ibu sekalian, karena ternyata waktu sudah lari cepat ya. Ya. Kita sampai ayat berapa tadi? Ya. Ayat 59 ya, ayat 59 ya. Baik. Jadi intinya kisah-kisah yang kisah pelajaran buat kita semua khususnya. Kalau Nabi kan sudah berlalu ya, Nabi menghibur mereka karena setiap nabi mesti menghadapi tantangan yang hebat dari kaumnya dan utamanya adalah kaum elitnya. Nah, ternyata sekarang kita juga berhadapan dengan elit juga kan. Ya, elit itulah yang selalu seperti itu. Ya. Yang dapat kedudukan yang wakil kita yang pilih ternyata kita ditinggalkan gitu saja. Ya, itulah. Jadi mengkhianati amanat yang kita berikan, ya mudah-mudahan Allah sendirilah yang memberikan pelajaran buat mereka. Dan kita juga harus belajar yaitu bahwa memilih wakil apalagi pemimpin itu Al-Quran sudah memberikan tuntunan, tapi sayangnya kita masih kalah dengan duit, sehingga kita harus menerima akibat daripada ya salah pilih kita sendiri juga ya. Namun demikian kita orang beriman, kita punya Allah ya, jangan sampai ini membuat kita putus asa ya. Pasti Allah juga membalikkan seperti Fir'aun juga dibalikkan juga akhirnya, dan ini kan Fir'aun kecil sekarang ini ya. Ya. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bin nar. Allahumma tsabbit ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qinil kufra wal fusuqa wal asyan. Allahumma ansurna ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa ansurna man la yakhafuka wa la yakhafu adzabaka ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ala al-qaumidz zalimin wa ala al-qaumil munafiqin wa ala al-qaumis syu'in wasayyin ya rabbal alamin. Allahumma shattit samlahum wa farid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa anzil ba'saka alladhi la yuraddu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa'anna al-bala' wal waba' wal ahsha' wal munkar wa jami'al marad wat ta'un wa fitnati ma la yakshifu ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.